warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini pada via YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Ibu Aris Duyanti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya, Aprilianti Nur Hasanah, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pola Asuh Orang Tua Berdampak pada Kesehatan Mental dan Karakter Anak di Masa Depan. Memasuki poin pertama, yaitu latar belakang. Anak merupakan buah hati dan buah cinta orang tua. Mengasuh anak adalah hal yang wajib bagi orang tua. Namun, membesarkan anak tidaklah cukup dengan sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya semata. Para orang tua juga harus memperhatikan pertumbuhan mental anak-anak mereka. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian anak. Belakangan ini, marak sekali kasus-kasus anak remaja yang berbicara dengan orang tuanya dengan bahasa yang kasar. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah pergaulan teman sepermainan atau teman sebaya yang tidak terkontrol oleh orang tua. Poin selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang tadi sudah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pola asuh orang tua. Yang kedua, bagaimana pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak. Yang ketiga, apa itu kesehatan mental. Yang keempat, mengapa anak bisa sampai berbicara kasar terhadap orang tua. Yang kelima, apa saja perilaku negatif akibat pola asuh yang salah? Yang keenam, bagaimana cara mengatasi perilaku negatif melalui layanan konseling? Poin selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan pengaruh pola asuh orang tua. Yang kedua, bagaimana pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak. Yang ketiga, mendeskripsikan mengenai kesehatan mental. Yang keempat, apa penyebab dari anak yang berbicara kasar terhadap orang tua? Yang kelima, mengidentifikasi perilaku negatif remaja akibat pola asuh yang salah. Yang keenam, upaya mengubah kesehatan mental dan karakter anak dari yang tadinya negatif menjadi lebih baik melalui layanan konseling. Poin selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi anak, hasil penelitian diharapkan dapat mengubah perilaku buruknya menjadi perilaku yang lebih baik dalam jangka panjang. Bagi orang tua, hasil penelitian ini bisa menjadi pengajaran dan pelajaran supaya bisa mengasuh anak dengan baik. Bagi peneliti, sebagai wawasan dan pengetahuan baru dalam penelitian ini. Selanjutnya akan masuk ke kajian teori. Poin pertama, pengertian pola asuh orang tua. Istilah pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola yang artinya model atau cara kerja, dan asuh yang artinya mendidik. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu model atau cara kerja orang tua dalam mendidik anaknya dalam mencapai proses kedewasaan sesuai kehendak orang tua. Menurut Havelock, 1978, sikap orang tua mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak. Perlakuan mereka terhadap anak, sebaliknya, akan mempengaruhi sikap anak terhadap mereka dan perilaku mereka. Jadi, jika sikap orang tua itu menguntungkan, hubungan orang tua dan anak akan jauh lebih baik ketimbang bila sikap orang tua itu tidak positif.
Terdapat 3 macam pola asuh yang dapat diterapkan oleh para orang tua, yaitu pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh otoriter. Pada pola asuh demokratis, orang tua itu memberikan kebebasan terhadap anak dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan pada pola asuh permisif, orang tua itu memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berbuat, sehingga terkadang anak itu melakukan tindakan yang melawan aturan. Sedangkan pada pola asuh otoriter, orang tua itu mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan otoriter, di mana orang tua menentukan semua kebijakan, langkah, dan tugas yang harus dijalankan. Pola asuh ini itu mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Poin selanjutnya, pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak. Karakter adalah kepribadian khusus yang menjadi pembeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Keluarga sangat berperan penting dalam pembentukan individu. Keluarga itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena keluarga itu merupakan pembentuk mental dan fisik terhadap anak. Keluarga adalah peranan yang membentuk kepribadian anak. Poin selanjutnya, apa itu kesehatan mental? Jadi, kesehatan mental atau mental hygiene adalah ilmu yang mempelajari masalah kesehatan mental atau jiwa, yang tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya gangguan atau penyakit mental dan gangguan emosi, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental serta memajukan kesehatan jiwa masyarakat. Mental hygiene sering juga disebut sebagai psychohygiene. Ilmu kesehatan mental erat kaitannya dengan tekanan-tekanan batin, konflik-konflik pribadi, dan kompleks-kompleks terdesak yang terdapat pada diri manusia. Tekanan-tekanan batin dan konflik-konflik pribadi tersebut itu dapat mengganggu ketenangan hidup seseorang dan seringkali menjadi pusat pengganggu atau stalling syndrome bagi ketenangan hidup. Nah, dengan demikian, hygiene mental memiliki tema sentral bagaimana orang memecahkan segenap keruwetan batin manusia yang ditimbulkan oleh bermacam-macam kesulitan hidup, serta berusaha untuk mendapatkan kebersihan jiwa. Dalam artian, tidak terganggu oleh tekanan batin, tekanan jiwa, maupun konflik terbuka. Poin selanjutnya, mengapa anak bisa sampai berbicara kasar terhadap orang tua? Jadi, umumnya kata-kata kasar itu timbul apabila anak disakiti, diganggu, atau kebutuhannya tidak terpenuhi. Misalnya, tidak diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar diinginkannya. Nah, ketika anak berbicara kasar, di sini orang tua harus introspeksi diri. Sudahkah orang tua menjadi tauladan yang baik bagi anaknya? Kata-kata kotor juga diserap oleh anak dari lingkungan sekitarnya, seperti dari teman sebaya atau teman sepermainannya, dari teman-teman di sekolah, dan juga dari teman-temannya yang lebih dewasa dari dirinya. Ketika anak mengucapkan kata-kata kotor, janganlah orang tua membalas, menyerang, atau bahkan ikut emosi dengan mengucapkan kata-kata yang kasar pula. Tetapi, nasihatilah anak bahwa berbicara kasar dan kotor itu tidak baik. Poin selanjutnya adalah perilaku negatif anak akibat pola asuh yang salah. Yang pertama, anak bisa menjadi pemarah dan agresif. Yang kedua, bersikap kasar. Yang ketiga, berbohong. Nah, ini yang sering terjadi ya. Mengapa sih anak itu suka berbohong? Kebanyakan anak berbohong itu karena takut mendapatkan punishment atau hukuman. Jadi memberikan punishment kepada anak yang berbohong itu haruslah berhati-hati. Karena hukuman atau kritikan yang keras justru dapat meningkatkan kebiasaan berbohong sebagai cara untuk
melindungi diri. Nah, yang terpenting di sini itu adalah bantulah anak untuk menyadari bahwa berbohong kepada orang tua itu adalah hal yang sia-sia dan merugikan. Tunjukkan bahwa kejujuran akan mengurangi punishment. Begitupun sebaliknya, apabila anak berbohong itu akan mendapat tambahan hukuman. Misalnya, uang saku akan dipotong dan tidak boleh menggunakan PlayStation selama 1 bulan. Kemudian yang keempat, perilaku negatifnya itu adalah bermalas-malasan. Dan yang kelima itu membantah. Dalam hal ini, itu membantah disebabkan karena keinginan anak itu bertentangan dengan keinginan orang tua. Jadi, karena keinginan anak itu tidak segera dipenuhi dalam tempo sekejap, makanya mengapa anak itu suka membantah. Nah, sebab merasa jengkel, anak itu akan menolak atau membantah apa yang orang tua perintahkan kepadanya, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam hal ini, sebaiknya orang tua itu jangan terpancing untuk mengambil tindakan memukul anak. Alangkah baiknya apabila orang tua itu mengabaikan bantahannya. Dan setelah suasana hati anak itu membaik, ajaklah anak untuk bercanda. Cara ini itu akan lebih menolong daripada langsung memberinya punishment. Poin selanjutnya, konseling kesehatan mental untuk meminimalisir perilaku negatif anak. Perilaku negatif merupakan sikap atau perilaku dan kemampuan individu dalam memberikan respon terhadap hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berakibat terhadap peniruan diri. Menurut American School Counselor Association 2005, konseling itu adalah proses bantuan khusus yang dilaksanakan oleh seorang profesional terlatih dan bersertifikat yang melibatkan teknik dan strategi untuk membantu siswa memeriksa masalah akademik, karir, dan pribadi atau sosial yang menghambat perkembangan yang sehat atau kemajuan akademik. Lalu, konseling kesehatan mental itu apa sih? Nah, jadi konseling kesehatan mental itu adalah sebuah spesialis yang khusus yang memiliki keunikan dalam pelaksanaannya. Fokus konseling kesehatan mental adalah pada gangguan kesehatan mental individu, seperti perilaku negatif atau perilaku yang bermasalah. Dalam kasus di atas, tindakan yang diambil untuk membantu permasalahan itu adalah dengan menggunakan pendekatan behavioral, di mana pendekatan behavioral ini memiliki asumsi bahwa setiap tingkah laku itu dapat dipelajari. Tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku yang baru, dan manusia itu memiliki potensi untuk berperilaku baik atau buruk, tepat atau salah. Konseling behavioral dikenal juga sebagai modifikasi perilaku, atau bisa diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku. Teknik-teknik konseling yang pertama, memberikan positive reinforcement atau penguatan positif. Nah, di positive reinforcement ini itu ada 2 prinsip. Yang pertama, prinsip operant conditioning Skinner, dan yang kedua, classical conditioning Pavlov. Pada prinsip operant conditioning Skinner itu gini, ketika perilaku anak telah berubah secara mandiri menjadi lebih baik atau mau membantu orang tuanya dan tidak bermalas-malasan, orang tuanya itu membelikan motor yang ia inginkan. Nah, dalam classical conditioning Pavlov,
Orang tua itu mempersiapkan gift dengan menyatakan bahwa apabila anak mau membantu orang tuanya dan tidak bermalas-malasan, ia akan diberikan motor yang ia inginkan. Nah, di sini reinforcement yang digunakan itu adalah prinsip operant conditioning Skinner, di mana pada saat konseli secara mandiri berperilaku sesuai dengan yang diinginkan, itu baru diberi gift. Karena apabila menggunakan prinsip belajar classical conditioning Pavlov, perilaku yang muncul karena ingin mendapatkan gift itu apabila dalam jangka waktu yang lama gift itu di stop, di skip, atau bahkan dihilangkan, kemungkinan konseli itu akan kembali tidak mau membantu orang tua dan bermalas-malasan. Yang kedua, ketika tingkah laku baru selesai dipelajari itu dimunculkan oleh klien, reinforcement itu harus dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus, sampai tingkah laku tersebut itu terbentuk dalam diri konseli. Yang ketiga, shaping. Nah, shaping ini merupakan teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. Yang keempat, ekstingsi. Ekstingsi itu merupakan terapi yang berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku maladaptif itu tidak terulang. Yang kelima, modeling. Di sini konselor itu menjadi model untuk konselingnya. Dalam modeling ini, konseli itu mengamati seorang model dan diperkuat oleh keinginan untuk mencontoh tingkah laku dari model. Belajar dari pengalaman langsung bisa pula diperoleh secara tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain berikut konsekuensinya. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Poin pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Jadi, dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang, atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Poin B, lokasi atau tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 1 bulan dan dilakukan di lingkungan rumah penulis, yaitu di Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Poin C, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni studi literatur. Poin D, instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen pengumpulan data berupa observasi dan wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara tidak langsung, di mana peneliti itu melakukan observasi tanpa sepengetahuan individu yang sedang diteliti. Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan individu yang sedang diteliti, yaitu YR dan RKN selaku adik dari individu yang sedang diteliti. Poin E, teknik analisis data. Analisis data dalam proposal penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yang dilakukan pada data dalam periode tertentu, yaitu saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.